Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Tentunya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih, kuasa dan sukacitanya senantiasa menyertai dan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami tidak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Engkau memberkati dan mengurapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan hari ini tertulis dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 37. Begini firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tetap mengalami masalah meskipun dalam kehendak Tuhan. Tetap mengalami masalah meskipun dalam kehendak Tuhan berarti kita masih akan mengalami berbagai masalah sekalipun kita telah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Itu berarti murid-murid berada di dalam perahu adalah atas kehendak, atas suruhan, atas kemauan dari Tuhan Yesus. Jadi meskipun mereka dalam kehendak Tuhan Yesus, murid-murid masih mengalami masalah, mengalami pergumulan. Di tengah danau, taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Padahal mereka ada di dalam perahu atas kehendak Tuhan, atas keinginan Tuhan, dan mereka bersama dengan Yesus di dalam perahu. Dan sekalipun mereka ada dalam kehendak Tuhan, ada bersama dengan Yesus, mereka pun masih tetap mengalami masalah. Mereka dikatakan mengalami angin taupan dan ombak yang dahsyat. Jadi apa yang dialami oleh murid-muridnya merupakan sebuah ujian. Apakah mereka betul-betul mempercayai perkataan Tuhan Yesus bahwa mereka akan sampai ke seberang? Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bertolak ke seberang. Apakah murid-murid mempercayai perkataan Yesus itu? Itulah ujian bagi murid-murid saat itu. Jadi hal ini kita ketahui karena sang penguji, yaitu Tuhan Yesus, sedang tertidur di dalam perahu pada saat mereka sedang mengalami masalah, dan itu tertulis di dalam Markus pasal 4 ayat 38 sampai 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di dalam buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh seketika. Teduh sekali dikatakan di sana. Jadi Tuhan Yesus sebagai sang guru sedang memberikan suatu ujian kepada murid-muridnya. Seorang guru, kalau kita tahu seorang guru biasanya guru berdiam diri ketika ia sedang mengadakan ujian terhadap murid-muridnya. Berdiam diri bukan berarti sang guru tidak melakukan apapun, tetapi ia sedang mengamati murid-muridnya, apakah mereka berhasil melewati ujian dengan baik. Tentunya menurut tingkat pemahaman mereka atas apa yang diajarkan sebelumnya oleh sang guru terhadap muridnya. Jadi jika murid-murid tidak berhasil melewati ujian itu, maka akan ada ujian susulan lainnya.
sampai akhirnya mereka berhasil melewati semuanya dengan baik. Itulah yang tertulis dalam Markus pasal yang keempat ayat 40 sampai 41. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jadi ketika ujian sedang berlangsung, murid-murid Tuhan Yesus merasa sangat ketakutan terhadap masalah yang sedang terjadi saat itu. Karena apa? Karena dikatakan taupan yang dahsyat, ombak yang dahsyat sedang menyembur perahu mereka. Tetapi setelah Tuhan Yesus meredakan angin taupan dan meredakan danau tersebut, murid-muridnya merasa sangat takut terhadap Tuhan Yesus, sehingga mereka bertanya satu dengan lainnya, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan kita, ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa maksud dari berbagai ujian tersebut bukan supaya kita merasa takut terhadap situasi yang sedang terjadi, tetapi melainkan supaya kita memiliki rasa takut yang lebih besar kepada Tuhan daripada rasa takut terhadap berbagai ujian, terhadap berbagai masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Tuhan mau bukan itu takut yang kita takuti, tetapi rasa takut kita adalah rasa takut terhadap Tuhan Yesus. Jadi rasa takut terhadap Tuhan Yesus yang benar bukanlah seperti ketakutan terhadap sesuatu yang lain, tetapi suatu perasaan kita menghormati kebesaran dan kemuliaan Tuhan, sehingga kita tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan yang dikenan Tuhan, tetapi kita berusaha melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai tanda rasa takut kita yang besar terhadap Tuhan, melebihi rasa takut kita terhadap masalah dan pergumulan persoalan yang kita hadapi. Jadi kita tidak boleh merasakan ketakutan yang lebih besar terhadap masalah-masalah kita daripada ketakutan terhadap Tuhan Yesus. Kita harus lebih takut terhadap Tuhan Yesus. Karena apa? Kita tahu kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari semua masalah, pergumulan, persoalan, ujian yang kita alami dari kehidupan kita. Jadi bagian kita adalah kita mempercayai firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus berkata apa yang Dia katakan, apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia firmankan, lakukanlah itu. Apa yang dikehendaki, lakukanlah itu. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke seberang, bertolak ke seberang. Kalau kita percaya, Tuhan akan sampaikan kita ke tempat di mana Tuhan kita dikehendaki. Dan kita percaya bahwa Tuhan peduli atas setiap apa yang sedang berada dalam kehidupan kita, apa yang sedang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Dia tidak tinggalkan kita, Dia menyertai kita. Jadi ketika ujian sedang berlangsung dan Tuhan Yesus sepertinya diam saja, bukan berarti Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan Yesus menyertai kita dan memampukan kita melewati berbagai masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk mempercayai Tuhan Yesus dalam berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi. Ketika kita mengalami masalah, tidak selalu berarti kita sedang berada di luar kehendak Tuhan. Tetapi kadangkala meskipun demikian kita berada di dalam kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, rasanya masih tetap mengalami masalah, pergumulan, tetapi kita percaya bahwa masalah itu merupakan suatu ujian bagi iman kita. Jadi iman kita akan semakin bertumbuh dan menjadi dewasa saat kita mengalami berbagai ujian dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh dan dewasa di dalam iman melalui
ujian dan masalah pergumulan yang kita hadapi. Percayalah Tuhan ada berserta dengan kita, akan menolong kita, menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus, sekalipun kami ada dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kami masih tetap akan mengalami berbagai masalah, pergumulan dan persoalan. Tetapi kami percaya kalau kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kami akan dapat melalui setiap masalah dan pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya kami akan Tuhan tibakan ke seberang, Tuhan selamatkan menuju tempat yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.